Oke, Rani, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketemu lagi kita ya setelah saksi yang sudah Rani lakukan ya. Saya akan memberikan sejenis sudah melakukan observasi tadi Bu ya. Bu Sri Rani di sekolah SD Negeri 11 Muara ini Bu Rani ya. Iya. Tadi di kelas berapa Bu Rani? Di kelas 4 Kelas 4. Oke. Jumlah murid kita berapa? ada 20. Saya tadi sudah mengobservasi terhadap FPP juga ya, sudah saya observasi, sudah saya lihat Bu, FPP-nya alhamdulillah sudah bagus Bu ya, sudah memenuhi kriteria berdiferensiasi dalam ini. Tinggal satu yang Ibu terlewatkan mungkin metode dan sifatnya Bu ya. Jadi kita ini harus ada metode, contoh misalnya metode picture and picture, nanti ada sifatnya ditulis di kegiatan, atau misalnya ada scientific ya, itu di kegiatan. Jadi di kegiatan pendahuluan nanti diperhatikan. Jadi di kegiatan inti inilah yang disebut dengan sintak-sintak. Nah, di mana kita meletakkan diferensiasinya itu di kegiatan inti berarti. Jadi belum di kegiatan inti diperbaiki lagi untuk berdiferensiasi. Jadi di mana kontennya, di mana prosesnya, sama produknya yang sudah dihasilkan tadi. Itu dari RPP Bu ya. Nah, untuk penilaiannya sampai ke penutup Bu Rani sudah ada ya di RPP ini. Penilaiannya juga sudah diagnostik, formatif, insumatif sudah, jadi sudah dilakukan, dan ada refleksi guru sama refleksi siswa tadi ya. Untuk pembacanya ini sudah bagus Bu Rani untuk RPP. Yang kedua tadi saya sudah melakukan observasi ya, kita sama-sama melakukan observasi sebagai observer dan saya sebagai supervisornya ya. Tadi saya melakukan 3 kategori Bu Rani ya. Yang pertama, mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman tadi itu. Tadi bagaimana Bu Rani menciptakan kenyamanan di lingkungan belajar, memenuhi kebutuhan peserta didik, kemudian menggunakan komunikasi positif, penerapan disiplin, dan pemberian motivasi. Itu bagian awal dari observer kita. Terus bagian yang kedua yaitu Bu Rani sudah memandu belajar mengajar secara efektif ya, dengan melakukan pembukaan pembelajaran, kemudian ada KSE-nya, ada pendekatan dan pendampingan terhadap siswa, kemudian ada strategi yang sudah Bu Rani katakan di observasi tadi ya. Kemudian juga ada proses penutupan. Itu yang kami nilai sebagai observer yang kedua. Sebagai observer yang ketiga, melakukan asesmen yang menyediakan umpan balik. Jadi pemberian umpan balik walaupun tadi secara lisan, kemudian pelaksanaan asesmen tadi dan evaluasi sudah dilaksanakan. Secara keseluruhan yang kami lihat itu sudah bagus Bu Rani. Kami sudah melakukan observasi ketiga kategori tadi. Nah, dari hasil observasi kami yang pertama itu Bu Rani sudah melakukan yang namanya komunikasi ya, komunikasi belajar secara penggunaan komunikasi positif ya, sudah Bu Rani lakukan, ada yang kedua tadi. Kemudian tadi cuman ada yang pembukaan tadi terlewatkan karena tujuan belajar itu sama-sama. Tujuan mungkin lupa, tapi tadi sudah disinggung tentang bagaimana Bu Rani inginkan tentang untuk mengetahui kepada anak tentang psikologi itu, dan tidak ditekankan lagi, tidak digali lagi kepada siswa apakah siswa itu akan mencapai tujuan pembelajaran kita. Masalah karakter murid sudah ada tadi, kemudian KSE di awal juga sudah Bu Rani sudah mempertegas, sudah membuat nyaman lingkungan, menyapa anak, KSE-nya itu di awal. Kemudian di komunikasi positif sudah ada timbal balik antara Bu Rani dengan siswa Bu Rani tadi, di mana Bu Rani menanya kepada siswa pun memberikan tanggapan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang Bu Rani sampaikan. Jadi interaksi antara siswa dan Bu Rani sendiri sudah ada. Kemudian sudut pandang murid ya, dilihat dari sudut pandang murid, Bu Rani sudah melakukan ya. Bu Rani sebagai pendengar, tadi kan sudah mendengarkan apa yang sudah disampaikan murid melalui pemahaman mereka, itu sudah ada.
Kemudian interaksi juga, Rani sudah melakukan interaksi ini yang saya perhatikan. Jadi Rani sudah menampilkan ekspresi, di mana membuat senang anak, kemudian adanya membuat penguatan terhadap anak, terutama untuk anak sebagai persepsi untuk mereka. Nah, dalam penerapan disiplin juga Bu Rani sudah sebagai posisi manajer dan pemantau, sudah memantau pekerjaan anak, tidak dilepaskan begitu saja ya. Walaupun kita menerapkan pembelajaran diferensiasi melalui konten-konten yang Ibu sampaikan tadi, tapi Ibu tidak melepaskan begitu saja. Ibu tetap memantau ya hasil pekerjaan anak, bagaimana dia mewarnai, bagaimana dia membuat nyanyian tadi, bagaimana dia menulis ya untuk disampaikan sebagai nanti presentasi secara langsung. Jadi di sini Bu Rani sudah memantau sebagai pemantau dan memposisikan sebagai manajer. Pemberian motivasi tentu sudah Bu Rani sampaikan juga, ya memberikan menumbuhkan keinginan anak untuk belajar. Mungkin nanti dikuatkan lagi ya. Jadi dengan melalui pemetaan bahwa minat dan apa yang mereka inginkan itu melalui 3 tadi ya, 3 kategori hasil pemetaan dari Google Form yang sebelumnya sudah Rani sampaikan. Jadi ada 3 tadi, ada yang menggambar, nanti sudah muncul produknya muncul gambar, kemudian ada yang membaca, dia sudah menulis kemudian membaca ya, dibacakan dalam presentasi, dan ada yang bernyanyi tadi. Jadi mereka membuat nyanyian dari pemahaman sifat-sifat itu sudah Bu Rani sampaikan. Tidak ada yang melewatkan di sana, jadi memberikan kesenangan dan minat sebagai guru dan sebagai fasilitator ya. Dan fasilitasi itu pada proses pembelajaran juga sudah ada ya, memastikan murid ini yang belum, memastikan murid memahami tujuan pembelajaran tadi. Jadi cuma sedikit ada, cuman pastikan bahwa murid itu memahami, setelah itu memahami tujuan pembelajaran nanti yang akan kita gunakan sebelumnya, dan di akhir mungkin ditekankan lagi apakah anak-anak sudah bisa memahami dari tujuan pembelajaran kita. Itu mungkin yang terlewatkan sedikit. Kalau masalah KSE sosial emosional di awal sudah, di tengah tadi sudah, dan bagaimana dengan mengajak anak is breaking ya, yang untuk mereka. Terakhir tadi dengan menyanyi juga ya, itu sudah Bu Rani lakukan. Jadi aktivitas pembelajaran yang KSE-nya pembelajaran sudah hangat kayaknya ya, melibatkan siswa dan itu. Untuk pendekatan dan pendampingan murid juga sudah ada, artinya seperti ini. Jadi membantu murid untuk memenuhi kebutuhan belajar mereka. Nah, jadi self solvingnya itu sudah masuk ya di dalam pembelajaran yang lancar. Kayaknya Bu Rani sudah memodifikasi menggunakan alat bantuan sesuai dengan RP